Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Nur Ayu Fitriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen koperasi. Langsung saja kita masuk ke materi apa itu manajemen koperasi. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian manajemen koperasi. Yang kita ketahui, manajemen koperasi terbagi menjadi dua suku kata, yaitu yang pertama manajemen. Pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif agar bisa menyentuh tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus diketahui. Yang pertama ada planning, yaitu suatu perencanaan. Yang kedua ada organizing, hasil dari suatu perencanaan. Yang ketiga ada actuating, suatu pergerakan. Dan keempat controlling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan koperasi. Pengertian koperasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan sama dan dihimpun dalam satu organisasi dengan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota di dalamnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama ada Muhammad Hatta, yaitu koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Yang kedua ada Paul Herbert Kesselman. Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Dan yang ketiga Margaret Digby. Koperasi adalah kerjasama dan sifat untuk menolong. Jadi manajemen koperasi bisa diartikan sebagai suatu penerapan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan perorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Selanjutnya ada tujuan koperasi. Yang pertama, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Yang kelima, tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggannya. Maka koperasi dilihat dari masing-masing kepentingannya bertujuan untuk bagi produsen bisa menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi. Bagi konsumen bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah. Berikutnya ada fungsi koperasi. Berdasarkan fungsinya, koperasi dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada koperasi serba usaha, yaitu KSU, di mana koperasi tersebut di dalamnya terdapat berbagai macam usaha. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi tersebut hampir sama dengan koperasi kredit. Yang ketiga ada koperasi jasa, di mana koperasi tersebut melayani aktivitas untuk para anggotanya. Yang keempat ada koperasi produsen, koperasi yang membantu usaha anggotanya ataupun usaha secara bersama-sama. Dan yang kelima koperasi konsumen, koperasi tersebut membantu menjualkan barang para anggotanya. Berikutnya ada prinsip koperasi. Prinsip dasar koperasi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama, keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan mulut anggota tersebut. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha atau SHU mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Selanjutnya
Selanjutnya ada tugas pengurus koperasi. Yang pertama, mengelola usaha koperasi. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Berikutnya tanggung jawab pengurus koperasi. Yang pertama, pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi. Yang kedua, pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Yang ketiga, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Yang keempat, hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak pihak UMKM yang mengalami penurunan. Maka dari itu, pemerintah memberikan kebijakan terhadap pihak UMKM tersebut, yaitu yang pertama ada memberikan bantuan sosial dengan mendorong 98% pihak unit usaha mikro dan makro masuk ke dalam kelompok miskin baru. Yang kedua, penundaan cicilan dan bunganya selama 6 bulan karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan. Yang ketiga, pembayarannya melalui KUR atau kredit usaha rakyat. Yang keempat, memprioritaskan belanja pemerintah terhadap UMKM. Dan yang kelima, membuat inovasi dan beradaptasi dengan market baru. Jadi kesimpulannya bahwa dasarnya manajemen koperasi merupakan suatu perencanaan organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa anggota untuk menciptakan suatu kekeluargaan dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat dengan memiliki suatu fungsi dan prinsip tersebut serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di komentar. Tetap jaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.